Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan 13 kita akan belajar mengenai memahami analisis pohon filogenetik 2 ya, yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan minggu lalu mengenai dasar-dasar pohon filogenetik. Nah, teman-teman di sini akan memahami lebih lanjut bagaimana metode-metode yang ada di dalam analisis pohon filogenetik 2. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahan kajiannya. Hari ini adalah konstruksi pohon filogenetik, kemudian pemilihan outgroup, dan analisis bootstrap. Ya, juga nanti ada beberapa analisis lain yang berhubungan dengan pohon filogenetik. Nah, review sedikit mengenai materi sebelumnya. Ya, saya ingatkan kembali bahwa pohon filogenetik adalah sebuah grafik dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara organisme. Ya, jadi diingat lagi bahwa berhubungan dengan teori evolusi, gitu ya, di mana pemisahan sekuen dari organisme tersebut disebut dengan taksa atau takson jika tunggal, kemudian jarak filogenetiknya itu dipresentasikan sebagai sebuah pohon. Nah, pohon ini terdiri dari cabang luar, ya, jadi sama seperti pohon. Kemudian ada juga daun-daun, ya, dan ada nodes atau titiknya. Kemudian tentu saja bahwa pohon filogenetik ini harus menggunakan data sequencing, ya, di mana data sequencing ini bisa berupa data DNA atau RNA yang dianggap memberikan filogeni paling berarti. Ya, jadi nanti tetap ya di setiap soal itu selalu hasilnya adalah berupa analisis sequencing. Nah, jadi konstruksi pohon filogenetik bagaimana sih gitu ya? Ada dua kategori. Kategori pertama ialah memeriksa semua sejumlah besar kemungkinan pohon filogenetik atau memilih satu yang terbaik dari kriteria tertentu. Nah, di sini ada metodenya yaitu exhaustive search ya. Jadi dicari semuanya tuh dengan metode contohnya yaitu maksimum parsimony, Fitz-Margolius, dan maksimum likelihood. Nah, ini sih sebenarnya nanti tidak akan saya bahas semua, saya akan bahas beberapa saja. Kemudian untuk kategori kedua itu dia memeriksa hubungan topologi lokal dari pohon dan mengkonstruksi pohon terbaik dengan langkah demi langkah. Nah, kalau yang ini biasanya itu tidak secara keseluruhan ya kita menganalisis pohon filogenetik. Jadi hanya tertentu saja berdasarkan data yang sudah ada. Nah, di sini disebut dengan metode neighbor joining atau contoh metodenya yaitu distance. Nah, nanti kita tahu nih jarak antara titik lain ke titik lainnya itu berapa ya di dalam pohon filogenetik. Nah, ini ya seperti yang minggu kemarin juga sudah pernah dikerjakan bahwa pada saat kita akan membuat atau mengkonstruksi pohon filogenetik, kita harus melakukan pensejajaran ya, di mana banyak sekali metode untuk software yang digunakan dalam pensejajaran. Nah, bisa langsung dengan menggunakan NCBI atau juga bisa dengan menggunakan Clustable-W2 atau Moldio. Ya, nanti linknya ini bisa teman-teman klik secara langsung. Kemudian yang dibutuhkan apa saja? Karena kita akan mensejajarkan, berarti perlu urutan dari materi genetik atau juga bisa dari urutan proteinnya, ya, dari beberapa spesies yang akan kita sejajarkan. Jadi misalnya kita punya praduga dia itu mirip dengan spesies X, maka kita cari dulu nih si database dari urutan protein atau DNA spesies X ini, kemudian disejajarkan dengan hasil sequencing punya kita. Nah, kemudian ingat formatnya harus dalam bentuk FASTA.
Ya, jadi hanya ada urutan-urutan kode ya ATGC saja, jadi tidak boleh ada angka ataupun ada kode lain gitu. Dan jangan lupa jika urutannya banyak selalu diberikan kurung ya di depannya. Nah, di sini ada namanya outgroup ya. Outgroup itu apa? Jadi pemilihan outgroup itu jika kita ingin secara independen mendapatkan informasi yang meyakinkan dari sekuen yang lebih berhubungan. Ya misalnya kayak kalau misalnya virus itu terjadi mutasi, nah kita harus melakukan pemilihan outgroup dulu gitu ya. Nah, nanti akan saya kasih contohnya seperti apa. Jadi kita itu dalam outgroup itu bisa menambahkan satu atau lebih sekuen dengan mencari data dari NCBI tadi gitu ya. Nah, pemilihan outgroup ini baiknya berkorelasi dengan sekuen yang akan dianalisis ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini adalah contoh analisis dari virus influenza H5N1 ya, di mana di sini ada berbagai macam strain gitu ya. Nah, kemudian berbagai macam tahun juga gitu ya. Ini tahunnya gitu ya. Jadi dari tahun berbeda ternyata dia itu memiliki juga cabang yang berbeda gitu ya. Tapi nenek moyangnya sama kayak gitu. Nah, ini adalah proses pemilihan outgroup-nya ya. Jadi outgroup dari yang atas ini sampai yang tengah-tengah nih sampai yang strain chicken Iran ini dia memiliki nenek moyang yang sama atau beda dengan yang bawahnya kira-kira. Sama. Ya punya nenek moyang yang sama ya, sehingga di sini dari strain yang sama. Tapi kalau saya mau membandingkan yang dari Hokkaido ini dengan yang Iran ini tahun 2007, apakah nenek moyangnya sama? Nenek moyangnya sama enggak? Cabangnya? Beda, Bu. Berbeda ya. Jadi kalau misalnya ditentukan hanya satu strain seperti ini, nah ini dari masing-masing nenek moyangnya ya. Tapi kalau misalnya saya bertanya dari keseluruhan yang ini dengan yang bawahnya yang terbagi dua ini, dia punya satu nenek moyang yang sama gitu ya, membedakannya. Nah, di sini contoh pemilihan outgroup ya diambil saya lakukan dari database NCBI ya, ada beberapa di sini saya bandingkan ada 4 strain ya. Jadi yang satu virus, yang ketiganya adalah bakteri. Jadi saya ingin melihat apakah gitu ya si influenza ini memiliki cabang yang berbeda dengan bakteri ya, kita buktikan gitu ya. Nah, di sini dicari data-data ini, jadi dicari gen neuraminidase yang sama-sama ditemukan di virus influenza, kemudian di Streptococcus pneumonia, Streptococcus neuraminidase, dan Streptococcus pneumonia, tetapi beda strain gitu ya. Nah, bisa juga nanti teman-teman ya mencari strain outgroup-nya itu yang ada di sini di result by taxon ini. Kemudian teman-teman cari nih, mau membandingkan yang mana saja, boleh dicari di sini gitu ya. Nah, dari hasil analisisnya, kita ambil dulu tadi ya, FASTA formatnya, kemudian masuk ke Clustal W2, nanti dari sini dilakukan pensejajaran seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung mendapatkan pohon filogenetiknya ya dengan cara mengklik phylogenetic tree yang ada di atas ya. Jadi kita akan tahu mana yang ternyata memiliki nenek moyang yang sama gitu ya.
Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata dari hasil yang diperoleh, itu ternyata ada nenek moyang yang sama gitu ya, antara yang AJ24 dengan M553 gitu ya. Nah, kalau kita lakukan dengan analisis MABL yang minggu lalu, itu bisa kelihatan jelas ya. Ternyata Streptococcus pneumonia ya yang berbeda strain ini dia punya nenek moyang yang sama ya. Jadi secara teoritis memang betul ya. Jadi berbeda strain itu hanya sedikit gitu ya perbedaannya secara sekuen urutan DNA. Nah, tapi di sini Typhimurium dengan influenza B juga memiliki nenek moyang yang sama, tetapi berbeda dengan nenek moyang yang Streptococcus. Ya, jadi ingat lagi MCRA-nya ya, MCRA masih ingat kan ya? Kalau di sini A, B berarti di sini MCRA A, B. Di sini CD berarti MCRA C dan D ya. Jadi memiliki nenek moyang yang berbeda ya dari titik yang berbeda. Nah, di sini adalah jaraknya itu 1, 1. Nah, kita masuk ke analisis bootstrap. Apa sih gitu ya? Analisis ini adalah teknik analisis untuk mendapatkan perkiraan kesalahan pada kondisi yang tidak terstandar dengan mengambil sampel kumpulan data ulang beberapa kali untuk memberikan distribusi yang menjadi dasar hipotesis. Nah, jadi bioinformatika itu kan seperti yang sudah disebutkan di awal ya, dia adalah cabang ilmu masuknya statistik juga gitu ya. Makanya di sini selalu berhubungan dengan data-data dan distribusi data. Kemudian analisis bootstrap ini menguji seberapa baik set data model yang kita gunakan. Jadi menguji nih apakah analisis kita dalam penentuan sekuen itu bagus atau enggak. Nah, nanti ada berupa nilainya. Kalau nilainya rendah, dia sekuennya harus dikeluarkan dari grup. Ya, nah nanti kita akan lihat nilainya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini banyak ya. Jadi yang dibandingkan itu adalah grup 1 dari virus H5N1 Indonesia dengan yang virus H5N1 berasal dari Cina dan Hong Kong. Ya, ternyata memiliki perbedaan. Ya, nah teman-teman bisa lihat di sini yang dimaksud dengan angka rendah tadi ya, itu adalah angka-angka yang muncul pada pohon filogenetik. Semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus analisis kita. Nah, ini bisa sampai 100, berarti ini sangat terpercaya gitu ya si analisis datanya. Nah, kalau misalnya di bawah 50 berarti itu sudah dikatakan tidak bagus gitu. Makanya nanti sekuen yang kita sejajarkan itu harus dibuang. Mana nih gitu ya sebagai pengacaunya gitu. Nah, kemudian metode lain yang ada itu ada maksimum parsimoni, di mana maksimum parsimoni ini hanya meminimalkan jumlah langkah yang dibutuhkan ya. Jadi dari metode ini urutan yang digunakannya pun hanya sedikit gitu ya. Jadi ada urutan-urutan yang bisa langsung banyak disejajarkan gitu ya. Atau kita hanya ingin seperti tadi, oh kita ngecek dulu nih cuman neuraminidase-nya aja gitu ya, gennya itu. Nah, kita bisa pakai maksimum parsimoni ini. Nah, metode selanjutnya itu adalah metode distance, di mana di sini menunjukkan jarak. Ya, teman-teman ingat bahwa jarak ini bisa juga dijadikan sebagai pacuan bahwa jumlah jarak cabang itu adalah ukuran dari pohon filogenetik gitu ya. Jadi semakin jaraknya besar maka
pohon filogenetiknya semakin besar, gitu ya. Nah, jika pasangan sekuen memiliki jumlah perubahan kecil, maka disebut neighbors atau tetangga. Seperti yang tadi di sekuen Streptococcus pneumonia, hanya berbeda strain, ya, dia punya nenek moyang yang sama, maka dia adalah bertetangga, gitu, ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi pohon pada posisi neighbors dengan benar dan juga mempunyai cabang yang menghasilkan data asli sedekat mungkin. Ya, itu materi dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Nah, kalau sudah cukup jelas, berarti giliran ditanya, ya. Oke. Ya, Firza. Oke, Firza hadir? Hadir, Ibu. Ya, hadir. Silakan. Firza, bisa diceritakan minggu lalu kan sudah mengerjakan ya membuat pohon filogenetik. Ya, bisa diceritakan apa yang dikerjakan? Pertama masuk ke linknya dulu. Ini, Bu. Ya. Nah, terus masukin apa sih sequence-nya. Ya. Setelah itu masuk ke link yang buat pohon filogenetiknya, EMBL gitu. Ya. Nah, setelah itu baru klik taksonometrinya. Setelah itu baru di-download pohon filogenetiknya. Ya. Dari hasil yang diperoleh itu spesiesnya apa, Firza? Bentar, Ibu, lihat dulu. Ada, Firza? Bentar, Ibu, masih loading. Oke, masih loading, boleh. Sambil menunggu Firza, coba Anggi. Ada Anggi? Anggi Tiara. Ada, Bu. Ya, coba Anggi. Tadi saya kan sudah menjelaskan mengenai pohon filogenetik ya, ada beberapa metode. Nah, kalau kita mau menentukan ya kedekatan metode tersebut, kemudian si metode tersebut itu menghasilkan angka, ya kita pengen tahu kebenaran dari si metodenya. Itu menggunakan analisis apa, Tiara? Anggi Tiara? Yang lain menggunakan analisis apa? Yang tadi saya contohkan? Distance, Bu. Distance. Dan satu lagi? Boot apa? Bootstrap. Ya, jadi nanti untuk tugas praktikum besok kita akan coba melakukan analisis bootstrap. Ya, bagaimana Firza, sudah ada tugasnya? Sudah terbuka?
Corynebacterium sama Ya, betul ya, dari Corynebacterium. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup tidak ada jelas? Ibu. Oke. Dari saya cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk tugas praktikum akan saya upload besok di LMS. Itu menjadi tugas terakhir. Untuk selanjutnya nanti diteruskan lagi dengan Bu Patricia. Ya. Untuk itu, jika tidak ada pertanyaan dan sudah cukup, saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, untuk hari ini. Ya.